Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Lailiyah, NIM 1117070. Di sini saya akan menjelaskan tentang memahami gharar dan maisir. Yang pertama adalah pengertian gharar dan maisir. Pengertian gharar yaitu larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah riba. Larangan transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian. Yang berikutnya adalah pengertian maisir. Maisir adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan. Yang berikutnya, dalil pengharaman gharar dan maisir. Dalil pengharaman untuk gharar sendiri terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 219, dan dalil pengharaman maisir terdapat pada surat Al-Maidah ayat 90-91. Tentang bagaimana dalil pengharamannya sudah ada di makalah, mohon dibaca. Konsekuensi hukum gharar dan maisir. Yang pertama adalah konsekuensi hukum gharar. Yang pertama, konsekuensinya itu mengandung unsur resiko yang terdapat keraguan, ketidakpastian secara dominan. Yang kedua, unsur meragukan dikaitkan dengan penipuan dan kejahatan oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya. Konsekuensi hukum maisir. Konsekuensi hukum maisir ini, pelaksanaan hukum maisir ini ada di Aceh. Menurut Konun adalah konsekuensi hukum maisir ini hukum pemukulan atau hukum cambuk seperti yang tercantum pada pasal 29, 30, dan 31. Tentang apa hukumannya sudah dijelaskan di makalah. Tujuan larangan gharar dan maisir. Tujuan larangan gharar menurut Maqasid pelarangan gharar secara harfiah, maksud pelarangan gharar yaitu agar tidak ada yang dirugikan baik dari pihak dari pihak pembeli ataupun penjual yang dikhawatirkan bisa menyebabkan permusuhan antara kedua belah pihak. Larangan maisir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama secara ekonomis, yang kedua secara psikologis, dan terakhir secara sosiologis. Yang berikutnya adalah bentuk-bentuk gharar. Yang pertama, bentuk-bentuk gharar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, jual beli barang yang belum ada atau yang bisa disebut dengan makdum. Yang kedua, jual beli barang yang tidak jelas atau yang bisa disebut dengan majhul. Yang terakhir, jual beli yang tidak mampu diserah terima. Bab terakhir, unsur-unsur maisir. Hasil yang pertama itu hasil atau nilai yang didapat dari perbuatan transaksi tersebut tidak menentu. Yang kedua, memiliki kerugian resiko yang cukup dominan bagi sebagian atau seluruh pihak yang melakukan transaksi. Yang ketiga, keuntungan yang diperoleh sebagian pihak merupakan kerugian bagi pihak lainnya.